Halo teman-teman semuanya, kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang koperasi. Sebelum membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Niwen Aryastiani, absen 9, rekan saya Niputusanti Milawati dengan absen 14, dan Nima Dewi Lentari dengan absen 16. Pokok bahasan yang kali ini akan kami bahas ke depannya, yaitu yang pertama pengertian dan hakikat koperasi, yang kedua dasar hukum pendirian koperasi, ketiga sejarah koperasi di berbagai negara, keempat koperasi di Indonesia, dan yang terakhir adalah peran koperasi dalam pembangunan. Nah, pengertian dan hakikat pendirian koperasi. Nah, koperasi sendiri berasal dari kata cooperation yang artinya adalah kerjasama. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi di Indonesia ini saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-masing anggotanya. Nah, hakikat koperasi adalah sejauh mana koperasi dapat memperbesar kemanfaatannya bagi anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya tujuan koperasi. Nah, adapun tujuan koperasi ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 Ayat 1. Yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dasar hukum pendirian koperasi. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 5 peraturan yang mendasar untuk hukum pendirian koperasi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan, perubahan anggaran dasar, dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang dari pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan, serta permodalan dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan asas koperasi, yaitu asas kekeluargaan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994. Peraturan ini mengenai tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan kegiatan, fungsi, dan perannya secara efektif. Nah, untuk mendapatkan status badan hukum tersebut, koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan sebelumnya dari pemerintah. Yang selanjutnya, koperasi bertindak secara mandiri dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya. Hukum yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Nah, peraturan ini mengenai tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Nah, pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi ini dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi. Misalnya, kelangsungan hidupnya ini tidak bisa dipertahankan lagi meskipun akan diberikan bantuan. Maka koperasi seperti ini sebaiknya dibubarkan. Nah, pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangannya. Nah, dasar hukum yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Nah, peraturan ini mengenai tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Nah, peraturan ini dibuat agar kegiatan simpan pinjam ini yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur, dan tangguh. Nah, dasar hukum yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998.
Peraturan ini mengenai tentang modal penyertaan pada koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal, penyertaan, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal, penyertaan, dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama akan saya bahas mengenai sejarah koperasi di beberapa negara. Gerakan koperasi di dunia diawali karena adanya dampak yang diberikan akibat perkembangan industri yang sangat cepat yang membuat para buruh mengalami kesulitan dalam mempertahankan perekonomiannya. Gerakan koperasi di dunia diawali atau dipelopori oleh dua tokoh utama, yaitu Robert Owen dan William King. Pada awalnya, gerakan koperasi di dunia ini sudah ada pada tahun 1761 di Scotland, di mana koperasi ini hanya menjual oatmeal dengan diskon, dan kemudian membentuk Fenwick Weaver Society, yang kemudian berkembang ke negara Eropa lainnya. Koperasi yang pertama adalah koperasi di Inggris. Koperasi di Inggris dipelopori oleh Charles Howard, di mana pada tahun 1844 mendirikan koperasi Rochdale sebagai koperasi konsumsi pertama di Inggris yang beranggotakan para buruh. Koperasi di Inggris ini berkembang dengan cepat sehingga pada tahun 1855 sudah ada sebanyak 100 koperasi. Pada tahun 1862, dalam rangka memperkuat koperasi konsumsi di Inggris, koperasi ini menyatukan diri menjadi The Cooperative Wholesale Society atau yang disingkat dengan CWS. Pada tahun 1950, sudah ada lebih dari 11 juta anggota koperasi di Inggris dari total sekitar 50 juta penduduk di Inggris. Dalam gerakan koperasi Rochdale ini ada 8 prinsip yang digunakan atau Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society, yaitu yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka, yang kedua, pengawasan yang bersifat demokratis, yang ketiga, bunga terbatas atas modal anggota, yang keempat, pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi, yang kelima, barang dijual secara tunai dengan harga pasar, yang keenam, tidak ada perbedaan ras, suku bangsa, agama, dan politik. Selanjutnya adalah koperasi di Prancis. Koperasi di Prancis dipelopori oleh 3 tokoh, yaitu ada Charles Fourier, Louis Blanc, dan Ferdinand Lassalle, di mana mereka ini menyadari bahwa perlunya ada perbaikan ekonomi di Prancis. Kemudian, pengusaha kecil membangun koperasi di bidang produksi. Dan dewasa ini di Prancis terdapat gabungan koperasi konsumsi nasional, atau yang sering disebut dengan Fédération Nationale des Coopératives de Consommation. Selanjutnya adalah koperasi di Jerman. Koperasi di Jerman ini dipelopori oleh Schröder dan Raiffeisen, di mana pada abad ke-19 perekonomian di Jerman adalah perekonomian agraris, di mana sebagian besar penduduknya adalah buruh tani dan sebagian kecil lagi adalah bangsawan yang menjadikan buruh tani sebagai budak sehingga tidak memiliki kebebasan apapun. Adanya muncul harapan perbaikan kaum buruh tani ini ketika pemerintah Jerman mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1907. Namun ternyata undang-undang ini tidak mampu memperbaiki perekonomian buruh tani karena kedudukannya yang lemah. Atas dasar itu, Raiffeisen mulai mendirikan perkumpulan simpan pinjam di kalangan petani yang kemudian dikenal sebagai Bank Rakyat atau People's Bank. Dan pada tahun 1849, Schröder juga mendirikan koperasi simpan pinjam di daerah perkotaan. Selanjutnya adalah koperasi di Denmark. Koperasi di Denmark diawali karena adanya kehidupan para tani yang amat memprihatinkan. Kemudian munculnya Undang-Undang Wajib Belajar tahun 1814 yang menjadi tonggak penting di kalangan petani karena memberikan cara pandang baru di kalangan petani. Dalam hal yang bersamaan, perkumpulan tani di kerajaan Denmark juga sering melakukan mendirikan perkumpulan yang kemudian didirikan Sparkes sebagai bank tabungan pertanian. Gerakan koperasi di Denmark berkembang dengan cepat dan relatif lancar, tidak hanya pada sektor pertanian tetapi juga berlanjut pada koperasi konsumsi di daerah perkotaan yang didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan tersebut. Untuk itu, Denmark mendapat julukan The Mecca of the Cooperative World. Selanjutnya adalah koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi di Indonesia dipelopori oleh Raden Arya Wiryatmaja pada tahun 1896 di Purwokerto, Jawa Tengah. Beliau mendirikan koperasi kredit yang dinamakan Help and Spare Bank atau yang sekarang dikenal dengan Bank Rakyat Indonesia. Namun, Belanda merasa khawatir bahwa dengan adanya koperasi ini dijadikan sebagai tempat perlawanan kepada Belanda.
Oleh karena itu, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Nomor 431 pada tahun 1915 yang isinya mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. Yang kedua, akta dibuat berdasarkan notaris dan dalam bahasa Belanda. Yang ketiga, ongkos materai sebesar 5 gulden. Yang keempat, hak tanah dibuat berdasarkan hukum Eropa. Dan yang kelima, harus diumumkan di Java Skourat yang biayanya juga tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1927, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Perkooperasian Nomor 91 tahun 1927 yang isinya yang pertama, tidak perlu notaris, cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi, serta dapat dibuat dalam bahasa daerah. Yang kedua, ongkos materai sebesar 3 gulden. Yang ketiga, hak tanah dapat menurut hukum adat. Yang keempat, berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan hukum secara adat. Gerakan koperasi pada masa penjajahan Jepang memiliki nasib yang lebih buruk, di mana kantor pusat jawatan koperasi diganti namanya dengan Jepang menjadi Shomin Kumiai Choujo Musho, dan kantor daerah diganti namanya menjadi Shomin Kumiai Saodaryo. Atau dengan kata lain, pada masa penjajahan Jepang ini koperasi di Indonesia sangat lemah. Selanjutnya, pada tahun 1947, pemerintah Indonesia mengadakan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mendirikan SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Yang kedua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Dan yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian, pada tanggal 12 Juli 1953, pemerintah Indonesia mengadakan Kongres Koperasi kedua di Bandung, Jawa Barat, dan menghasilkan keputusan, yaitu yang pertama, pengganti SOKRI adalah DEKOPIN, yaitu Dewan Koperasi Indonesia. Yang kedua, menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan yang keempat, segera akan dibuat Undang-Undang Koperasi yang baru. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Nima Dewi Lantari dengan NIM 020. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai peran koperasi dalam pembangunan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 yang menjelaskan bahwa koperasi itu memiliki 4 peran, yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kemudian yang kedua yaitu berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Kemudian yang terakhir yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, setelah tadi melihat dari segi undang-undangnya mengenai peran koperasi, lalu seperti apa sebenarnya jika dilihat secara khusus dalam pembangunan perekonomian nasional? Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pada masa sekarang, koperasi sudah mulai mengalami perkembangan, baik itu unit, kualitas, ataupun kelembagaannya. Koperasi yang terstruktur dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menekan angka pengangguran dan juga tingkat kemiskinan, serta memeratakan pendapatan di masyarakat. Dengan cara apa? Seperti dilihat pada slide bahwa koperasi itu mampu berkontribusi yang pertama yaitu untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat, di mana pada satu kondisi masyarakat yang ingin memulai usahanya dapat mengalami kesulitan permodalan. Ada yang kekurangan permodalan, bahkan juga ada yang dimulai dengan modal 0 rupiah. Lalu di sini apa peran koperasi? Koperasi sebagai lembaga keuangan mampu memberikan pinjaman bagi masyarakat yang ingin membuka usahanya, tentu saja dengan bunga yang kecil dibandingkan masyarakat meminjam modal atau meminjam dana pada lembaga keuangan informal. Selain itu, koperasi juga akan menyediakan kebutuhan seperti peralatan yang diperlukan jika masyarakat ingin membuka usaha. Lalu yang kedua, peran koperasi itu juga mampu memajukan kecerdasan masyarakat. Dengan cara apa? Di sini koperasi dapat memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat ataupun terkhusus bagi anggotanya. Kemudian, koperasi juga mampu mendorong masyarakat untuk secara kreatif mampu menghasilkan produk-produk seperti misalkan kerajinan bagi ibu rumah tangga. Serta yang ketiga,
menekan angka pengangguran. Dengan cara apa? Tadi koperasi mampu menyediakan modal dan juga mampu memberikan keterampilan bagi masyarakat. Lalu dampaknya apa? Dampaknya mampu menekan angka pengangguran, di mana masyarakat itu sudah mulai berwirausaha ataupun bekerja pada suatu kegiatan usaha dengan keterampilan yang diberikan pada saat mengikuti pelatihan di koperasi. Yang keempat, mengenai peran koperasi dalam pembangunan perekonomian nasional, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Setelah tadi masyarakat sudah memulai membuka usaha, sudah mulai memiliki keterampilan, maka di sini penghasilan masyarakat dapat meningkat. Sementara peningkatan penghasilan masyarakat itu akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan bertambahnya penghasilan, masyarakat akan semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian bertambah dan beraneka ragam. Kemudian, yang terakhir yaitu menciptakan demokrasi ekonomi. Koperasi dengan asas kekeluargaan sangat mampu menyerap aspirasi dari anggotanya. Di sini masyarakat bebas mengutarakan pendapat dan juga mengambil peran dalam pengambilan keputusan. Dengan itu, demokrasi ekonomi melalui adanya koperasi dapat terwujud. Nah, kami memiliki sebuah cuplikan mengenai peran koperasi secara nyata dalam perekonomian nasional. Selamat menyaksikan. Pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan sudah barang tentu berpengaruh pada geliat sektor usaha. Di sini, koperasi mengambil peranan utama. Salah satu bukti, koperasi karyawan Telkomsel yang mampu bersaing dalam bidang telekomunikasi. Dari sektor peternakan, koperasi juga menunjukkan perannya. Ya, koperasi Susu Saifujon di Malang yang menunjukkan eksistensinya di dunia koperasi sejak dekade 1962 hingga saat ini. Semangat berkoperasi tidak hanya tumbuh berkembang di kota-kota besar, tapi di Kalimantan pun koperasi tumbuh subur dan memiliki peranan yang besar. Koperasi Kredit Union Kelingkumang, koperasi simpan pinjam yang memiliki 160.000 anggota dengan aset 1,2 triliun. Wow. Nah, bagaimana? Masih berpikir koperasi itu kecil dan konvensional? Ini adalah kondisi koperasi saat ini. Masih ada sebagian kecil orang yang beranggapan bahwa koperasi itu kecil, konvensional, dan tidak berkembang. Itu pendapat yang sangat salah. Ada sebuah koperasi di hutan belantara Sumatera yang berkembang sudah sangat pesat dan menjadi nadi ekonomi di daerah tersebut. Koperasi Karya Mukti, KUD dengan segudang prestasi yang mengelola 8 unit usaha dan salah satunya adalah pabrik pupuk. Dan ada lagi koperasi yang pencapaiannya luar biasa, Koperasi Karyawan Semen Gresik. Sebuah koperasi karyawan yang bergerak di bidang bahan bangunan dan sudah mampu membangun sebuah pabrik grassboard dengan skala produksi yang tidak kecil dan distribusinya pun hingga ke pelosok negeri. Kospin Jasa, koperasi simpan pinjam yang mayoritas anggotanya adalah pedagang kecil, tapi jaringannya berskala nasional. Bagaimana? Masih berpikir koperasi itu ketinggalan? Nah, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Jaya Koperasi Indonesia.